ada Ya hari ini silaturahim sekaligus juga nanti tadi ada fashion show. Ini silaturahim keluarga besar Fatih Indonesia. Jadi memang di edisi Lebaran kali ini gue diajak kolaborasi bersama Kang Fahmi untuk membuat satu series atau satu edisi gitu ya. Akhirnya kita menggunakan batik besurek, dan ini tulisannya ini Ramzi nih, bahasa Arab tapi Ramzi. Batik besurek itu khas dari Bengkulu. Singkat cerita akhirnya saya diminta untuk kolaborasi dan alhamdulillah responnya juga cukup bagus. Jadi hari ini silaturahim sekaligus buka puasa bareng. Bang, ini kan udah desain ini ya. Untuk lebaran sendiri di keluarga ada kapelan nggak sama Aduh, gue tuh kalau lebaran nggak pernah ini ya. istri gitu? Paling pakai baju yang udah ada, kain sarung putih udah. Oh kalau ini udah nggak bisa lepas dari seorang Ivan Gunawan, mana berani gue ini kan lawan. Udah harus sama Ivan Gunawan. Kapal-kapalan gitu mungkin. Aduh, enggak. Aku sama mama juga. Iya. Nah, bang kan biasanya banyak tuh bang keluarga yang kalau lebaran temanya Iya. Juga kesamaan. Mungkin kita akhirnya enggak gitu. Gue paling sholat id pakai baju koko, selimutnya udah pakai kaos. Panas. Tapi rumah mertua, ke rumah nyokap, ke Bogor. Memaknai Ramadan di tahun ini seperti apa dari Bang? Nah, kalau alhamdulillah untuk tahun ini sedikit bersyukur dalam arti gini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang setiap Ramadan gue ada 2 program. Satu yang malam, satu yang sahur. Tapi untuk kali ini yang malam nggak ada karena jamnya dipakai sama sinetron. Kemudian hanya ada yang acara sahur live. Itu sebenarnya karena memang lebih bersyukur, dalam arti bukan lagi nggak mensyukuri nikmat gitu kan, bersyukur karena waktu jadi akhirnya banyak untuk istirahat juga, untuk akhirnya gue bisa mengerjakan kerjaan yang lainnya gitu. Jadi memang agak lebih santai. Coba kalau ada program yang malam kan kayak sekarang nih, gue udah nggak bisa kayak begini, harus buru-buru ke studio kan. Tapi alhamdulillah ya sekarang waktunya lebih lowong lah, lebih banyak. Ya Asila sama, kayak gimana kamu sekarang bulan puasa? Udah fully semuanya back kayak sebelum ada covid kan. Ya kondisinya memang sudah balik lagi ke awal. Udah lebih enak, lebih ngapa-ngapain lebih gampang rasanya. Terus aku apa ya? Aku kan di rumah, bukan banget di rumah. Di sekolah juga karena kadang pulang sekolah ada kegiatan dulu, jadi kadang buka puasa di sekolah. Terus ada rencana bukber juga. Kalau ada nyanyi latihan gitu, kayak kemarin sempat nyanyi juga di sahur gitu. Tapi seneng gak sih Asila sekarang kan udah mulai endemik ya, bisa bukber bareng-bareng sama kawan-kawan juga gitu? Seneng karena sekarang udah SMA juga kan, jadi terus bukber di sekolah habis capek-capek latihan kegiatan apa, terus buka bareng-bareng seru gitu. Tapi puasa masih full? Belum? Puasa udah ada. Justru puasa pertama nggak ikut nggak ya? ikut aku, kayaknya juga ini akhir nggak ikut nih, udah woman's problem lagi. Update akhir ini ada reward nggak sih buat anak sendiri? Oke, jadi gini. Untuk puasa, untuk puasa, reward. Aduh, rewardnya udah itulah, kita doain, kita bantu mudah-mudahan karirnya lancar gitu ya. Nah mungkin di momen ini momen yang pas gitu ya, karena memang selama ini kita tidak pernah bicara di sosial media gitu ya. Ini belakangan ini Asila lagi sedang cukup viral, jadi pembahasan di TikTok dan di lain-lain gitu ya. Ya buat Asilanya menguntungkan gitu ya, jadi pembahasan walaupun akhirnya tulisan-tulisan dan ininya banyak yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau untuk strategi, kalau untuk berbicara bisnis, alhamdulillah menguntungkan gitu kan, jadi pusat perhatian. Asila itu tahun lalu mengeluarkan single gitu ya. Asila ini memang selama prosesnya kita simpan. Asila lahir menjadi seorang penyanyi itu tidak masuk dalam sebuah kompetisi besar. Selama ini kita selama bertahun-tahun kan setiap menghasilkan atau melahirkan penyanyi-penyanyi baru itu dari ajang-ajang kompetisi yang gue juga terlibat di situ gitu ya. Itu kan semua prosesnya dipertontonkan sama banyak orang. Semua prosesnya dipertontonkan.
Bahkan ada sebagian orang yang akhirnya menjadi fanbase dan lain-lain, merasa memiliki si artis itu. Nah, akhirnya kan kita sebagai orang lain itu ya, kayak Asila sudah melakukan proses itu cukup panjang. Dari kecil dia belajar nyanyi segala macam sampai akhir waktu yang tepat. Gue bilang berkali-kali, Asila jangan dulu, sabar dulu. Dan selalu gue bilang sama Asila, jangan mentang-mentang anaknya seorang Ramzy terus kamu bisa mendapatkan banyak hal. Proses dulu, belajar dulu. Oke, sampai akhirnya tahun kemarin keluar single baru. Beberapa bulan yang lalu, ketika kita sudah mempersiapkan single yang kedua, rencana Januari kemarin tanggal 18, semuanya sudah dipersiapkan. Alhamdulillah, Asila mendapatkan tawaran untuk menyanyikan satu soundtrack film besar di salah satu PH. Bismillah ku nikahi suamimu. Ada original soundtracknya itu ternyata belum berhasil dinyanyikan sama beberapa penyanyi. Tiba-tiba Meli Guslo, Teh Meli coba menawarkan kepada pihak PH tersebut, lo mau ini gak suaranya? Dikasih contoh tuh single kedua Asila yang siap rilis tanggal 18 Januari. Sebelumnya Teh Meli nggak bilang, ini Asila lo anaknya Ramzy, nggak bilang. Nih, Om, saya nggak perlu sebutin produser. Om, dengerin. Ini ya semesta. Ini siapa Mel? Ini Asila Maisa, ada penyanyi baru. Gitu kan, kemarin single pertama sama saya gitu. Akhirnya tertarik, dikasihlah kabar itu ke Manuj, kan, bos MD. Akhirnya fix, oke, lagu itu dikasih untuk Asila. Treatmentnya sama MD Music itu apa sih namanya, spill gitu ya, dikasih tahu setengah siapa yang menyanyikan lagu soundtrack ini ya. Terus dari intronya udah diiniin, banyak yang nebak, oh pasti ini si Fulan, oh wah fanbase baru keluar tuh, fanbase-nya penyanyi yang lain, oh pasti si ini, pasti si itu, pasti si ini, pasti si itu. Ada juga yang nebak, ini kayak suara Asila deh, oh nggak mungkin, gini semua. Tiba-tiba keluar Asila, kaget mereka semua kan. Ya saya harus bilang, kalian kaget semua, nggak diduga-duga seorang Asila. Udah, namanya sekarang kayak begitu kan, barisan fanbase, mungkin artis aja juga pada nggak tahu gitu. Mungkin yang barbar kan suka fanbase ini, pada sakit hati, lalu kecewa, disikat dia, dibully. Sampai sekarang mereka nggak siap, tapi akhirnya mulai kesini sudah mulai objektif, jangan begitu, itu bla 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 segala macam. Nah ini memang kondisinya sekarang seperti ini. Banyak penyanyi pendatang baru yang lahir dari ajang kompetisi. Salah gak? Tidak. Tapi yang suka salah itu para pengikut-pengikutnya, yang terasa barbar lah, yang terasa seperti apa, yang menganggap orang lain akhirnya dicap, mentang-mentang bapaknya artis apa segala macam. No, saya tidak pernah mentreatment Asila seperti itu. Asila jalan sendiri kalau menjadi public figure. Asila menyikapi pembuli gitu gimana sih Asila? Mentalnya udah kita siapin. Biasa aja. Kita mentalnya udah kita siapin. Biasa aja, nggak aku baca-baca banget juga, tapi tahu ada yang banget. Jadi YouTube Asila atau single-single yang kemarin itu dibahas lagi, naik lagi. Ya kita tepuk tangan, ada orang bahas lagi. Jadi dulu yang aku dibilang bagus banget, sekarang karena udah ada ini yang dulu mereka bilang bagus, jelek banget, jadi ya udah. Iya, tangan panjang banget, gayanya so diva segala macam. Satu hal, Asila itu ingin menjadi penyanyi bukan karena seorang Ramzy dan Afi yang mojok-mojok, tidak. Perlu kalian ketahui, Asila memang mau dari kemauan dia sendiri. Tante Ocha, yang lain semua pada bilang, tadinya gua sama Afi tuh nggak tahu, kan sering datang ke studio kan anaknya Ivan Gunawan. Akhirnya pada bilang, itu Ramzy, bilang ke Afi juga, itu Asila dia ada potensi loh, tahu nada. Akhirnya kita tanya, mau kita sekolahin, terpanggil guru segala macem. Akhirnya seperti itu, bukan ujuk-ujuk tentang anaknya Ramzy itu gue eneng-eneng kemana apa enggak. Kita tidak memposisikan seperti itu. Rasain sendiri kalau mau jadi public figure. Karena bapaknya dulu berdarah-darah untuk menjadi sekarang seperti ini. Dengan kondisi sekarang seperti ini, jangan mentang-mentang anaknya Ramzy, dikasih kemudahan. Privilege atau kemudahan nggak dipungkiri, iya pasti itu nggak mungkin, tapi selebihnya usaha sendiri. Gue nggak mau bawa kenalin ini, udah sendiri gitu. Pengennya terpisah, kesian ini anak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, kalau akhirnya dia tampil bagus, terang aja anaknya Ramzy. Nah sekarang yang terjadi kan, ya udah berkarya aja sendiri. Kita punya porsi yang beda-beda, bro. Tapi sejauh ini dia mencoba apa aja sih Mas Ramzy selain ya akhirnya nyanyi, habis modeling, apalagi? Iya kan sebenarnya
orang banyak nebak, wah Asila bakal jadi modeling nih, model, karena anak saya Ivan Gunawan setiap show selalu diajak. Dia memang tidak tertarik gitu ya. Dari Dan gue, kecil aku nyet modeling sebelum udah maunya nyanyi. iya, dan gue juga memang kayaknya gue sebagai orang tua belum siap dia belenggak-lenggok gitu ya. Akhirnya dia mau jadi penyanyi, ya udah kayak gitu. Berarti Mas Andi sendiri menegaskan kalau misalnya perjuangan Arsila itu bukan dibantu dari Mas Andi ya? sebagai Kalau seorang dibilang artis. tidak dibantu enggak juga, kan tetap gue akomodir. Asila mau belajar nyanyi, sekolah nyanyi di Radio Dalam, awalnya nih belajar di sekolah. Akhirnya progresnya sudah bagus, kita tanya, Asila mau serius? Akhirnya aku fasilitasi beli keyboard, salon dan lain-lain. Kita panggil guru vokal ke rumah, belajar lagi. Tetap yang maksudnya itu, gue nggak selalu berada di depan Asila untuk mempresent Ya, Asila, pasti kenal selalu banyak. nempel banget sama Asila, ini anak gua Ya, segala macam. nggak Enggak, dipromo-promoin gitu. enggak kayak gitu, jalan sendiri. Tapi makanya Asila juga akhirnya kemarin juga ketika di podcast kan dia bilang, aku tuh beban, ada seorang takut terbawa nama Ramzi. Akhirnya dipotong, di-cut kalimat itu, dibully juga sama orang, sombong, biar bagaimanapun kan tuh bapak. Ya iya, cuman kan dia sebagai anak yang pengen berkarir, nggak mau selalu dibayang-bayangin Pertanyaan ayahnya kesel, gitu. Tapi Arsila sendiri coba buat klarifikasi nggak sih, kayak ngomong gitu buat kayak Nggak netizen usah, gitu? nggak apa-apa. Tapi Lebih Mas terima Ramzi aja. ngelihat perjuangan dia sendiri buat karir dia, namanya perjuangan pribadi dia buat karir dia apa sih? Perjuangan masing-masing orang kan beda-beda. Makanya kan tadi gue bilang, kita ini memang sudah hampir belasan tahun ini terbiasa menyaksikan ajang-ajang kompetisi. Dan gue juga ada di situ terlibat gitu ya, ikut melahirkan mereka-mereka. Di ajang kompetisi itu kan prosesnya semua dipertontonkan. Dari dia tinggal di kampung, sekolahnya di mana, orang tuanya seperti kondisi rumah, semua dipertontonkan. Bahkan masyarakat semua diikut terlibat. Karena kan mereka minta dukungan. Ketika orang lain sudah mendukung si Fulan, jadi si orang lain itu merasa memiliki si Fulan secara berlebihan. Nah, Asila lahir bukan dalam kondisi seperti itu. Justru kalau Asila kemarin gue kasih kesempatan untuk ikut ajang kompetisi, kalau dia menang, beban lagi dia. Oh, terang aja anaknya artis. Nah, beban lagi kan. Udah deh, kita prosesnya sendiri aja. Kita tidak perlu pertontonkan. Tapi paling tidak, yang ingin kita kasih gambaran ke teman-teman, lu jangan pernah takut mau lu tinggal di kampung, lu di desa, di apa segala macam, lu jangan pernah takut mimpi, coba. Karena Asila bisa seperti sekarang bukan semata-mata anak seorang Ramzi, enggak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, dia terus belajar. Kalau gue segala sesuatu gue mampu untuk memberikan dia, ini anak nggak ada bakat, ya mohon maaf, nyanyi juga berantakan, mau diapain juga kagak bisa-bisa. Semua muji, alhamdulillah. Ini besok habis lebaran ada eng-eng, ada terbaru lagi, dia yang nulis sendiri. Nah, Tapi Asila sendiri Asila yang nulis, karena waktu single pertama dari Teh Meli, di single kedua Asila udah dikasih tantangan sama Teh Meli. Sila, kamu yang tulis liriknya, nanti tante bikin melodinya, bantu. Akhirnya mereka kolaborasi. Mas Randi, dengan usia Asila yang segini dengan bulian dari para netizen itu, sebenarnya Asila sempat down nggak sih kemarin? Sempat jujur sempat kepikiran, kok akhirnya jadi kayak begini. Dia bukan lebih ngedron, lebih bertanya, lebih marah. Kok ini apa-apaan? Sampai dia bahasa Inggris kan, gue nggak ngerti. Dia sama tantenya sama manajemennya, kok ini apa-apaan? Kok jadi kayak begini? Kok semua yang aku lakuin salah? Hello, kok ini nggak fair gitu ya? Sampai ada satu yang Agak berlebih. terlalu melenceng Nah kemana-mana itu. ya. Akhirnya baru di situ gue masuk. Sabar, gini. Udah. Justru akhirnya kita kasihan sama mereka. Mereka ini termasuk barisan-barisan. Mereka lagi ngefans sama si jagoannya atau itu. Ya teman-teman dia juga sering ketemu. Gue nggak perlu sebutin namanya. Rombongannya fanbase si Fulan yang waktu awal dia nggak menyangka mungkin lagu itu buat jagoannya, tiba-tiba buat Asila, kaget dia. Dicari ke sana, nada tinggi lah apa. Sekarang pakai logika. Seorang Melly Goeslaw, masa kita mau ragukan seorang Melly Goeslaw? MD Music, masa kita mau meragukan MD Music? Ada satu di situ Pak Iman, ini sesepuh Pak Iman. Paman ini masa kita mau meragukan? Masa kita mau lebih sok tahu dari mereka-mereka? Dan itu kan proyek besarnya dia nggak mau spekulasi. Dan ternyata lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan sama seseorang, tapi akhirnya belum rezekinya. Gue tidak mau bilang nggak tepat, belum rezekinya dia, akhirnya
memang rezekinya Asila. Asila kan tadi bilang lumayan terbebani dengan image anaknya Ramzi atau gimana. Tapi cara Asila sendiri menghilangkan bayang-bayang mentang-mentang anak Ramzi nih. Ya karena kan Abi posting aku nyanyi kan dari sebenarnya udah beda, terus nggak terlalu bareng-bareng aja nih sebenarnya kita kayak gini udah jarang sebenarnya. Ini baru wawancara berdua lagi. Ya gimana cara menghilangkannya, ya menghilangkan aja, bukan dihilangkan juga tapi lebih pengen dinotis sendiri, tapi tetap aja ya anaknya Itunya nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lah orang darah daging saya, apalagi mau kayak gitu katanya sama gitu kan. Itunya sih tetap, cuman kita sebagai orang tua kesian nanti anaknya jadi beban, dibiarin berkarya. Takutnya kan kita gampang mengambil kesimpulan, terang aja bapak, terang aja kenalan bapaknya. Itu yang gue mau pelan-pelan lepas Asila, kasihan. Gue nggak mau bawa dia kemana-mana, ayo gitu, jangan, kasihan. Takutnya justru jadi orang akhirnya ketika mau menggunakan jasanya dia atau apa nggak enak, dia pakai deh nggak enak sama si Ramzi. Gue nggak mau kayak begitu. Dia mau pakai Asila bukan karena nggak enak sama Ramzi, karena Asila punya potensi. Silahkan. Dia nggak mau pakai Asila karena mungkin kurang pas atau apa, lebih fair, lebih enak. Mas Ramzi bisa dibilang privilege juga ya dari orang tua seperti Nggak bisa dipungkirin dong, tetep dong kan, biar bagaimanapun tadi gue fasilitasin kan dia mau belajar apa. Kalau pikir itu nggak pakai biaya gitu kan, akhirnya kita biaya sendiri kan, tetap gue ini. Cuman memang jujur gue kasih bocoran, semua yang gue keluarin buat Asila itu ada catatannya sih. Untuk dunia entertain ya, untuk karirnya dia nyanyi, tapi untuk sekolah itu tidak, itu bagian tanggung jawab gue sebagai orang tua. Tapi untuk dia di dunia nyanyi ini, semua pengeluaran dicatat sama mamanya Abi. Biar dia termotivasi. Ayo, suatu saat harus ganti uang Abi. Biar termotivasi. Biar dia betul-betul dari dia sendiri. Mas Ramzi Berarti itu ditanamkan Mas Ramzi ya, kan ini Mas kan Ramzi, lagi rame nih Mas Ramzi dipuji